Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazia Tunisa, NPM 1815041041. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas gambar teknik mengenai diagram alir proses produksi dari dimethyl ether, di mana nanti saya akan mensimulasikan menggunakan Aspen HYSYS versi 10, dan sumbernya itu saya mengambil dari e-book atau buku Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Process, third edition. Di mana di buku ini saya mengambil contohnya itu, contoh simulasinya di halaman 875. Nah, di sini terdapat penjelasan sedikit tentang dimethyl ether ini, dan juga untuk komponennya. Untuk nanti komponennya di Aspen HYSYS itu ada 3. Kita hanya membutuhkan 3 komponen, yaitu ada air H2O, ada dimethyl ether C2H6O, dan metanol 2CH3OH. Nah, untuk deskripsi prosesnya itu dimana kurang lebih diagram alirnya itu proses produksinya akan terlihat seperti ini. Nah, dimana ditunjukkan pada gambar ini. Di sini dijelaskan bahwa di mana 50.000 metric tons per tahun itu terdapat 99,5% berat kemurnian dari si produk DME atau dimethyl ether yang terproduksi. Nah, untuk segala sesuatu tentang yang berkaitan dengan suhu atau temperatur, yang berkaitan dengan tekanan atau pressure, dan juga konversi yang akan kita gunakan nanti di Aspen HYSYS, itu semua informasinya akan terdapat pada buku ini, yaitu pada tabel B11 Flow Table for DME Unit 200 dan tabel B12 Utility Summary Table for Unit 200. Nah, nanti semua yang terkait di sini akan kita taruh di simulasi di aplikasi Aspen HYSYS. Nah, langsung aja kita ke Aspen HYSYS-nya. Kita buka Aspen HYSYS. Nah, ini tampilan depan atau tampilan awal dari Aspen HYSYS. Nah, untuk yang pertama itu kita menambahkan komponen list-nya. Nah, di mana komponen list yang pertama itu ada seperti yang udah saya jelaskan tadi, ada metanol, ada air atau H2O, dan ada dimethyl ether. Nah, yang pertama yang kita tambahkan itu adalah metanol. Di sini saya ketik ataupun klik di sini di search for-nya itu metanol. Nah, di sini ada bahasa metanol, kita klik 2 kali dan di sini tertambahkan. Nah, kemudian untuk yang komponen keduanya itu ada air atau H2O. Bisa kita ketik H2O. Nah, ini kita tambahkan juga dimethyl ether. Di sini saya ketikkan dim ether. Nah, ini dia, C2H6O. Nah, kemudian setelah menambahkan komponen list-nya, kita ke fluid package-nya. Fluid package yang kita pakai itu adalah PSRV. Maaf, salah. Fluid package yang kita pakai itu PRSV. Kita tambahkan saja, kita add saja. Nah, setelah itu kita ke reaction. Dimana di sini kita add. Nah, sini add reaction. Kemudian ini kita pakai yang conversion. Kemudian kita add reaction lagi. Nah, kan ini masih not ready. Jadi ini kita klik 2 kali.
Di sini kita add komponennya metanol. Kemudian di sini ada H2O dan juga ada dimether. Nah, base komponennya itu kita gunakan kemudian setelah kita tambahkan komponennya, kita tambahkan di sini Sturge koefisiennya itu untuk di metanol itu kita tambahkan min 2 dan di bawahnya itu untuk H2O1 dan di metil ethernya juga 1. Nah, untuk di basisnya, di base komponennya itu metanol dan untuk di fasenya itu kita menggunakan fase vapor phase. Nah, untuk di basisnya itu kita menggunakan base komponennya metanol dan untuk di fasenya kita gunakan fase vapor dan untuk di CO-nya kita isi dengan 80. Nah, sampai di sininya ready dan kemudian kita kembalikan, kita silang. Nah, di sini not attached to FP, jadi kita add to FP dulu. Add set to feed package. Nah, sudah ready. Nah, kemudian dari reaction kita langsung ke simulasi. Kita klik simulation. Nah, langsung keluar ada model pelletnya. Nah, di sini yang pertama itu kita akan menginputkan material stream. Nah, untuk material stream ini namanya terserah kita mau namanya feed, mau namanya step 1, mau namanya A atau B atau C. Tapi di sini saya menggunakan untuk material stream ini saya ubah namanya menjadi metanol. Nah, kemudian untuk temperaturnya kita dapat dari tabel tadi ini kita lihat dari sini semuanya. Ini untuk stream, ini untuk metanol tadi karena dia stream yang pertama, terus ini nanti yang kedua dan selanjutnya seperti itu didapatkan dari tabel ini. Nah, jadi untuk tabel yang untuk worksheet si stream metanol ini itu kita masukkan temperaturnya di sini 25 derajat Celcius sesuai. Kemudian juga ditambahkan juga pressure-nya itu sebesar 100. Nah, kemudian kita ke menu composition. Nah, dimana di sini kita pergi ke basis terlebih dahulu, kita ubah basisnya menjadi mole flows. Setelah kita ubah, metanol diisi dengan 259,7 kg mol power. Nah, kemudian H2O-nya kita isi dengan 2,5 dan diameternya kita kosongan saja. Nah, jadinya seperti ini dan akhirnya ada tulisan OK di bawahnya. Nah, setelah itu kita input lagi pump. Alat pump itu yang ini. Nah, untuk pump namanya tetap saya inikan dengan P100 dan untuk inletnya itu metanol. Untuk outletnya saya namakan 2. Untuk energinya saya namakan tetap sama dengan namanya yaitu P100. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian saya klik untuk yang stream 2. Nah, di stream 2 ini kita ganti pressure-nya menjadi 1550 kilopascal. Nah, sampai dia oke. Kemudian
setelah itu saya tambahkan lagi mixer. Nah, saya tambahkan mixer. Namanya mix 100. Inlets-nya itu kita ambil dari si 2. Kemudian outlet-nya kita namakan 3. Oke. Kemudian setelah mixer itu kita tambahkan heater. Heater yang ini. Nah, di heater itu inletnya, aliran masuknya itu dari 3, dari sini keluaran mixer tadi. Kemudian untuk outletnya saya namakan 4. Untuk energinya saya isi dengan E100. Nah, di sini terdapat unknown delta P. Nah, dari sini kita X dulu. Kemudian kita klik strip 4. Nah, di strip 4 ini didapat juga dari tabel itu temperatur 250 derajat Celcius. Kemudian untuk pressure-nya itu 14,7. Ini kita ganti bar. Oke. Kemudian setelah heater, kita masukkan sebelumnya itu kita change atau ubah icon dari si pump. Caranya klik kanan, kemudian change icon. Kita ubah icon yang ketiga ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal kita rapikan saja. Nah, oke. Nah, setelah itu kita masukkan reaktor, yaitu conversion reactor. Yang ini kita masukkan. Nah, kemudian di conversion reactor ini inletnya itu masuknya itu dari aliran dari heater, keluaran heater nomor 4. Kemudian vapor outletnya kita namakan dengan 5, angka 5, dan liquid outletnya kita namakan dengan 5 bintang. Kemudian untuk energi opsionalnya itu dikosongkan saja. Nah, kemudian kita langsung lari ke reaction. Kita ke reaction ini, yang ini. Nah, di reaction ini kita masukkan reaction yang sebelumnya di properties tadi sudah kita input. Nah, set min 1 ini. Nah, sehingga dia ada bacaan oke. Sini, seperti ini hasilnya. Kemudian kita oke. Nah, kita lihat di resultnya. Karena kan di bukunya tadi diminta untuk 80% konversinya, yaitu, nah, apabila 80% berarti itu sudah benar. Nah, kemudian setelah dari reaktor, kita ke ini, ke yang 5 ini, kita buka compositionnya. Apabila compositionnya sama atau seimbang berarti benar. Sama, seimbang. Nah, kemudian setelah dari reaktor ini kita tambahkan cooler. Ini cooler kita tambahkan sheet. Nah, kemudian untuk inlet dari cooler ini itu keluaran dari si ini reaktor ini, yaitu dari inlet nomor 5. Nah, untuk outletnya itu kita namakan 6 agar mudah. Kemudian untuk energinya kita namakan E101. Nah,
Kemudian setelah itu kita add dulu gambarnya kurang lebih kayak gini. Nah, kemudian kita klik stream 6 ini, material stream 6. Dari material stream 6 ini kita klik di temperaturnya, kita ubah 89 derajat Celcius. Kemudian setelah dari temperatur kita ubah juga pressure-nya jadi 1040 kilopascal kPa. Nah, kemudian setelah seperti ini kita oke. Udah. Nah, kemudian dari cooler kita input distilasi. Yang kita input adalah distilasi kolom distilasinya. Nah, distilasi kolom di sini di streamnya, inlet streamnya itu kita ambil dari keluaran dari si cooler, yaitu 6, inlet station 5, main tower. Nah, kemudian untuk ini reboilernya, condenser energi streamnya itu kita namakan on titik 1, dan ini fluid titik 1. Kemudian ini untuk kondenser yang di sini itu diubah menjadi total, dan untuk overhead liquid outletnya di sini itu kita ketik DME. Untuk bottom liquid outletnya itu 7, angka 7 supaya mudah. Nah, kemudian kita next. Untuk yang ini consult regulated solution reboiler benar, kita next lagi. Nah, untuk yang di sini untuk reboiler pressure-nya itu kita gunakan 1050 kPa, dan untuk condenser pressure-nya itu 1030 kPa. Kemudian setelah itu kita next lagi, yang ini dikosongkan saja, kemudian kita down. Nah, jadinya seperti ini. Kita ke sini, udahnya nanti kita ke monitor, ke menu monitor. Nah, di sini diketahui bahwa reflux ratio-nya masih empty, distillate rate masih empty, reflux rate masih empty, dan sebagainya masih empty. Nah, jadi di reflux ratio-nya ini nanti kan ya sama yang kayak udah dijelasin di buku tadi, ini. Nah, ini dijelasin di buku ini kan bahwa kemurnian produk dari di metode ethernya itu tuh dibutuhkan 99,5%, di mana 99,5% ini menjadi kriteria utama untuk penyelesaian di kolom distilasi yang pertama ini. Jadi di aplikasi Aspen HCC ini, di sini kita ubah reflux ratio-nya jadi di sini 2. Nah, kemudian setelah itu diubah jadi 2, kita di sini klik add space. Kita pilih kolom component fraction. Nah, di kolom component fraction ini kita di stage kita pilih condenser. Kemudian untuk flow basisnya itu mole fraction, benar. Kemudian untuk spec value-nya itu di sini
Untuk flow basisnya itu mole fraction, untuk fasenya itu liquid, dan untuk spek value-nya itu ada 0,995. Untuk komponennya, itu kita pilih, yang dipilih adalah dimethyl ether. Nah, sebenarnya ini untuk yang aktifnya ini, yang untuk angka, yang untuk keduanya kita hapus, dan ini yang terakhirnya kita centang. Nah, ini dia dari unconverged jadi convert. Nah, kemudian setelah dari kolom distilasi, nah, seperti ini tampilannya sejauh ini. Setelah dari kolom distilasi, kita cek ke material stream dari DNI-nya atau dimethyl ethernya. Nah, kita lihat di composition-nya. Di composition-nya sama untuk beratnya. Nah, kemudian setelah dari distilasi ini, kita tambahkan pulp. Tambahkan pulp ini. Nah, untuk pulp, inletnya itu, dia masukkan aliran masuknya itu dari si inlet 7 itu. Kita tambah 7. Kemudian untuk outletnya itu kita kasih nama 7 bintang. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, kemudian karena ini masih kuning dan ini masih biru muda, berarti kita klik di 7 bintang ini. Nah, kemudian dari material stain 7 bintang ini, kita ubah pressure-nya menjadi 840 kPa. Sehingga dia oke. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan cooler. Nah, untuk inlet dari cooler sendiri, itu masukannya itu dari keluaran si inlet si valve ini, yaitu 7 bintang. Nah, kemudian untuk outletnya itu kita kasih nama 8, dan untuk energinya kita beri nama E102. Nah, terus kita klik material stream 8-nya. Jadi material stream 8 ini pressure-nya kita ubah menjadi 740 kPa. Kemudian setelah pressure kita ubah, temperaturnya itu kita ubah menjadi 139 derajat Celcius. Setelah itu oke, silang. Nah, kemudian setelah kita tambahkan cooler dan juga setelah kita klik dari angka 8 ini, kita tambahkan lagi distillation column lagi. Distillation column yang kedua. Untuk streamnya, itu kita stream inletnya kita ambil yang 8. Kemudian untuk ini namanya con.2 dan ini red.2. Nah, setelah itu untuk condensation rate total, terus di sini namanya kita ganti menjadi 9 liquid outletnya, dan ini kita ganti dengan WW. Setelah itu setelah diisi kita next, kemudian kita next lagi. Nah, untuk di reboiler pressure-nya itu di sini diisi dengan 760 kPa, dan sini kita isi dengan 730 kPa. Kemudian setelah itu kita next lagi.
dan don. Muncul lagi seperti ini. Nah, di sini kita ke desain monitornya. Nah, di desain monitor ini, kita balik lagi seperti yang di kolom yang pertama, di kolom instalasi yang pertama, di mana reflux ratio ini kita isi dengan 3. Sedangkan tadi reflux ratio yang pertama tadi kan kita isi dengan 2 value-nya. Ini 3. Nah, kemudian kita klik add spec lagi. Masih sama, yang ini kolom command fraction. Kemudian yang ini stage-nya kita sama juga condenser. Terus ininya mole fraction dan ini liquid, dan spek value-nya kita isi 0,959. Dan untuk komponennya itu kita isi metanol. Nah, seperti ini. Setelah itu di kolom aktif ini, yang kedua di distillate rate ini kita unaktif, dan yang di komponen fraction-nya kita aktifkan. Di sini water conflict stream 8 enzyme utama stage. Kita klik OK. Sehingga dia convergent. Nah, setelah dia convert, kita memasukkan apa namanya? Nih. Kita lihat di material stream 9 di composition-nya. Nah, ini mole fraction sama liquid phase-nya sama beratnya. Nah, kemudian kita input lagi pump. Sebenarnya ini gambarnya belum rapi, nanti akan dirapikan di akhir. Nah, kita input lagi pump. Ini pump. Oke. Nah, kemudian input dari pump ini yaitu si 9 dari si distilat tadi. Salah. 9. Nah, kemudian untuk outletnya itu kita namakan dengan 10. Untuk energinya kita namakan dengan P101. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik material streaming 10 ini tadi. Kemudian pressure-nya kita ganti dengan 1550 kPa. Sudah oke. Nah, kemudian kita tambahkan recycle. Di mana di recycle ini inletnya yaitu dari si pump ini tadi. Itu dari si 10, dan outletnya pun ke kita ambil 11. Oke. Nah, sebelumnya sebelum kita ini kan di save, sebelum recycle kita sambungan ke mixer, itu lebih baik kita save dulu, karena takutnya datanya hilang, entah itu apanya kayak gitu kan. Nah, dengan nama email editor. Nah, kemudian setelah itu kita klik mixer ini untuk si recycle-nya tadi. Kemudian di inlet ini, di streamnya kita tambahkan dengan inlet 11. Nah, setelah itu seperti ini kurang lebih jadinya. Ini kurang lebih simulasi dari proses produksi di methyl ether menggunakan Aspen-Hexis versi 10.
karena ini acak-acakan, mungkin nanti di akhir video akan saya tambahkan dengan yang tidak acak-acakan, insya Allah. Kemudian terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam pengerjaannya selama video ini berjalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.